karena pada malam ini kita dikaruniai sebuah nikmat yang sangat besar, yakni kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu pada malam ini seperti biasa, yaitu kajian pesantren yang diadakan langsung setiap malam Jumat Rades Muslim Bantaeng atau komunitas Rades Muslim Bantaeng. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi langsung saja pada malam ini kita mempersilahkan Al-Mukarram. Jadi sebelum kita mempersilahkan beliau pada malam ini, yakni tema kita tata cara salat jenazah. Jadi ini sangat penting sekali karena di masyarakat kita masih biasa terjadi masyarakat, Ustaz. Ini alasan salah satu yang diambil, banyak orang yang tidak mau mensolati jenazah karena yang pertama tidak tahu ilmunya, yang kedua di samping tidak tahu ilmunya juga tidak tahu keutamaan pahala yang dia dapatkan. Mudah-mudahan dengan kita adakan pengajian dengan tema ini sedikit menambah wawasan jamaah masyarakat, terutama masyarakat Bantaeng ataupun di luar daripada Kabupaten Bantaeng, sudah mengetahui ilmunya, dan nanti ketika ada mayat yang mau disolati atau jenazah yang mau disolati bisa berbondong-bondong, karena salah satu syafaat bagi orang mati itu ketika banyak yang mensolati, dan insya Allah beliau nanti akan menjelaskan keutamaan. Baiklah, kami untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan Al-Mukarram untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Dengan hormat kami persilahkan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Yang kita banggakan Bapak Ketua Komunitas Raiders Muslim Butatua Kabupaten Bantaeng beserta dengan jajaran, yang kita muliakan, kita banggakan Al-Ustaz Haji Tahir Al-Aksi SH, pimpinan Pondok Pesantren Al-Aksi, insyaallah taala. Yang saya banggakan segenap teman-teman yang hadir di majelis ini yang bersama dengan kita di BTN Herlita. Dan juga yang saya banggakan, tidak lupa saya menyapa teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang mengikuti pertemuan kita ini melalui live atau mungkin juga rekaman di kemudian hari. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Ustaz Sufriyadi, bahwasanya insyaallah taala yang akan kita bincangkan pada malam hari ini adalah tentang salat jenazah, termasuk diantaranya tata caranya. Sebagaimana kita ketahui, kewajiban umat Islam terhadap jenazah ada 4. Wajibnya ini adalah fardu kifayah. Ada 4 yang fardu kifayah bagi umat Islam atas jenazah. Umat Islam wajib secara kifayah untuk memandikan jenazah. Itu wajib, bukan cuma salatnya, memandikannya juga fardu kifayah. Umat Islam juga wajib untuk mengkafankan jenazah, fardu kifayah. Sebagaimana umat Islam juga wajib untuk salat jenazah, begitu juga wajib secara kifayah untuk memakamkan jenazah. Jadi 4 fardu kifayah bagi umat Islam atas jenazah: memandikannya, mengkafankannya, mensalatinya, dan memakamkannya. Dan fardu kifayah ini bisa menjadi fardu ain apabila cuma dia yang tahu. Ada orang meninggal, contohnya dalam perjalanan seseorang
atau maaf ya, di Swiss biasa pernah ku dengar film dokumenter saat ini. Swedia bukan Swiss ya. Mereka di sana membentuk suatu badan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan orang yang meninggal sendiri. Karena mereka diajari untuk terbiasa hidup sendiri dan sebagainya. Sehingga biasa katanya ada di antara mereka mencium bau busuk dari tetangganya, nah perkirakan orang meninggal di dalam. Karena mereka dianjurkan bagi mereka, dimotivasi untuk tidak menikah. Seperti itu, auzubillah. Jadi sudah akan menjadi hukumnya menjadi fardu ain apabila cuma dia yang mengetahuinya. Fardu ain bagi memandikannya, begitu juga mengkafankannya, mensalatinya dan memakamkannya. Kembali kepada pembahasan kita salat jenazah. Jadi salat jenazah sekali itu adalah fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena Nabi memerintahkannya. Di hadis Abu Hurairah Bukhari dan Muslim, utia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulil mutawaffa. Nabiullah sallallahu dibawa kepadanya seseorang yang meninggal, lahu dain, yang ada padanya utangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal taraka lidainihi fadlun? Adakah ada jina tinggalkan untuk nak bayar utangnya? Apabila nak katakan ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mensalatinya. Namun apabila tidak ada, nak tahu kita tidak ada hartanya untuk bayar utangnya, apa kata Nabi? Sallu ala sahibukum, kalau begitu kalian yang salat kepada saudara kalian. Jadi Nabiullah SAW memerintahkan sahabatnya yang lain untuk mensalati seseorang. Itu artinya tidak boleh tinggalkan, tidak boleh tidak disalati walaupun ada utangnya. Sehingga dikatakan ini hukumnya adalah fardu, walaupun fardunya adalah fardu kifayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi fardu kifayah bagi kita untuk mensalati jenazah. Tetapi begini, di dalam ajaran Islam tidak semua jenazah wajib untuk kita salati. Bahkan ada jenazah haram untuk kita salati. Contohnya mensalati orang yang belum beragama Islam, contohnya kita mensalatinya, Allah SWT melarangnya. Allah Ta'ala berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Dan janganlah sama sekali untuk salat kepada salah seorang dari mereka. Termasuk diantaranya yang tidak, dan ini penting ya, disalati. Tidak, bahkan Syafi'i mengharamkannya. Tapi ada ulama yang membolehkannya, boleh disalati, boleh tidak. Begini, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, contohnya di Gaza, dalam pertempuran membela agama Islam. Apakah orang meninggalnya tersebut fardu kifayah disalati? Jawabannya tidak. Bahkan Syafi'i mengharamkannya. Dalilnya adalah Nabiullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya, di antaranya hadis Jabir Bukhari dan Muslim, memerintahkan kepada sahabatnya syuhada Uhud agar supaya mereka dikuburkan dengan darahnya, jadi tidak dimandikan. Kemudian juga dan tidak disalati. Inilah dalilnya sehingga mengatakan, tidak usah disalati orang mati syahid. Di antaranya yang tidak mesti untuk disalati adalah, dan ini ada rinciannya, dan ini bagus, alhamdulillah dengan pengajian ini. Kan terkadang itu Safia, ada orang bayi yang lahir mati memang nih. Pertanyaan, bagaimana kalau janin tersebut usianya contohnya meninggal dalam keadaan mati, orang keguguran contohnya, apakah janin itu mesti untuk disalati atau tidak mesti untuk disalati? Ini ada rinciannya. Rincian pertama, sepakat ulama apabila janin tersebut ketika keluar pernah hidup, apalagi apabila bersuara mengeyaki, maka sepakat ulama itu wajib untuk dimandikan dan wajib untuk disalati, dikafankan. Sebagaimana orang yang besarkah? Bapak Ibu Ta'ala, dan ini penting bagi kita tahu, karena saya pernah mendapatkan kasus di salah satu tempat di Ngiring, di Kabupaten Bantaeng, saya tidak mau sebut namanya. Ada janin ya, bayi yang lahir dalam keadaan meninggal, itu tidak memandikan. Tapi apa nak lakukan? Nak tayamumkan. Ini pertanyaan besar, dari mana pemahaman yang seperti ini? Padahal apabila harusnya kan, apabila pernah hidup walaupun cuma 1 detik dengan cara mengiyak, atau dalam Syafi'i mengatakan atau bergerak, maka itu wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafankan, dan wajib untuk disalati. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bagaimana ketika janin tersebut keluar dalam keadaan mati, tetapi berbentuk manusia
ada hidungnya, tapi memang tidak pernah hidup walaupun 1 detik. Mati memang mina lahir. Di sini ada rinciannya. Rincian pertama adalah kalau Hanafiyah, begitu juga Ahnaf, mereka mengatakan selama tidak mengiyaki, tidak ada tanda-tanda hidupnya, maka tidak usah disalati. Dan itu juga yang dikatakan oleh sebagian Syafi'iyah dalam hal ini, Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan tidak cukup dimandikan, dikafankan dan dimakamkan tapi tidak disalati. Karena dalam pandangan yang disalati apabila manusia. Tetapi Ibnu Hajar Ar-Ramli pandangannya lain dia. Ar-Ramli pandangannya lain mengatakan begini, apabila berbentuk manusia dan dia itu usianya 6 bulan minimal baru keluar dari rahim ibunya, maka disalati juga. Kalau Hanabila lebih kurang dari itu lagi, dia mengatakan 4 bulan wajib juga disalati. Kenapa demikian? Ada fikih. Kan begini, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum, semua dari kalian itu digabungkan di perut ibu kalian selama 40 hari nutfah. Artinya perpaduan antara sel telur dan sperma dari ayahnya selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithlu dzalik, setelah itu menjadi segumpal darah. Seperti itu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, setelah itu menjadi segumpal daging. 40 hari juga. Artinya 4 kali 3 120, artinya 4 bulan. Lalu Nabi mengatakan, thumma arsalallahu malak, lalu Allah akan mengutus malaikat untuk meniupkan padanya roh. Hanabila mengatakan berarti 4 bulan bayi itu sudah ditiupkan padanya roh. Berarti dia sudah menjadi manusia, sudah ada jasad dan juga roh. Sehingga mereka mengatakan, dan ini penting diketahui oleh teman-teman ya, terutama yang mengurus jenazah di masyarakat. Ingat, apabila sudah 4 bulan itu artinya janin tersebut sudah pernah ditiupkan padanya roh, artinya sudah menjadi manusia. Makanya Hanabila dalam pandangan mereka, usia janin yang gugur apabila sempat ke 4 bulan apalagi lebih, maka ketika keluar walaupun tidak ada tanda-tanda hidup, tetap wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikabankan, dan wajib untuk disalati. Kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia, sudah pernah ditiupkan padanya roh. Inilah dia rinciannya. Jadi tapi kurang dari itu tidak mesti untuk disalati. Jadi fardu kifayah ini tidak menyeluruh. Fardu kifayah salat jenazah ada pengecualian sebagaimana yang dikatakan tadi. Selanjutnya, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Sufriyadi, bahwasanya salat jenazah itu penting. Pahalanya luar biasa, bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi mayat. Ya, sangat rugi memang apabila seseorang datang melayat kemudian tidak ikut salat jenazah. Pahalanya luar biasa. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, atau hadis Muslim ya, hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha, barang siapa yang datang melayat jenazah lalu ikut mensalatinya, stop, setelah nasalati dia pulang maka apa kata Nabi? Falahu khiratun minal ajri, baginya setumpuk pahala. Lalu Nabi mengatakan, wa man syahida, dan siapa yang mengikuti jenazah hatta tudfan, hingga dimakamkan baru pulang, Nabi mengatakan falahu qiratan, baginya 2 tumpukan pahala. Dalam riwayat dikatakan al-qiratu, 1 qirat artinya mislu jabalin azim, seperti gunung yang besar. Di riwayat Muslim dikatakan gunung yang besar tersebut seperti gunung Uhud yang ada di Madinah. Bayangkan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Sangat rugi apabila tidak ikut salat jenazah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal Sa'd bin Abi Waqqas, minta orang apabila sudah disalati agar supaya jenazah tersebut kasih lewat di depan kamarnya, agar supaya beliau mensalatinya lagi. Itu artinya jenazah boleh disalati berkali-kali oleh orang yang berbeda. Karena sudah disalati, lalu Aisyah radhiyallahu anha nasuruh untuk dikasih lewat di depan kamarnya, baru beliau mensalatinya. Itu artinya lebih dari 1 kali disalati jenazahnya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Dan hadis ini juga dalil bahwasanya perempuan pun juga dianjurkan untuk salat jenazah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itu dari dia keutamaan salat jenazah. Itu keutamaan bagi orang yang salat dan keutamaan bagi mayat juga. Nabiullah SAW mengatakan, ma min rajulin, hadis Sahih Muslim, ma min rajulin
yamutu, tidak ada seseorang pun yang meninggal, yusalli alaihi, disalati oleh arba'una rajulan, oleh 40 orang. 40 orang tersebut la yusyriku billah, 40 orang tersebut tidak ada orang musyrik dari 40 orang tersebut. Kecuali pahalanya bagaimana? Illa syuffi'a lahu, akan salatnya itu adalah syafaat bagi orang yang meninggal. Bahkan Nabiullah SAW saking inginnya salat jenazah, Syekh Albani dalam bukunya Ahkamul Janaiz, beliau menyebutkan 7 hadis di mana Nabi SAW ada sahabatnya tidak sempat kina salati, pergi nasalati. Contohnya salah satu kejadian saya sebut ya, hadis Bukhari dan Muslim, ada dulu perempuan yang mengurus Masjid Nabawi, Imratus Sauda, agak hitam. Beliau meninggal di malam hari. Kemudian para sahabat tidak mengabarkan kepada Nabi karena malam para sahabat enggan untuk mengganggu istirahatnya Nabi. Akhirnya para sahabat memakamkan jenazah perempuan tersebut yang mengurus masjid di malam hari. Pas subuhnya atau pas esokan harinya, Nabi menanyakan kepadanya, lalu diberitahu bahwasanya meninggal ki. Nabi mengatakan, "Ma mana'ukum," apa yang melarang kalian, apa yang menghalangi kalian antukhbiruni, untuk memberitahu saya. Kenapa Anda beritahu kah? Nah, sahabat mengatakan, kami enggan mengganggumu. Akhirnya Nabi mengatakan, dalluni ala kabriha, beritahu saya, tunjukkan saya mana kuburnya. Akhirnya Nabi datang, kemudian setelah itu mensalatinya. Itu dalil betapa bermanfaatnya salat jenazah, baik bagi kita, begitu juga bagi mayat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Sufyani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Ta'ala, supaya ringkas pertemuan ini, salat jenazah sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu rahmat ya Ta'ala, salat jenazah itu apabila laki-laki yang disalati, jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, agar supaya imam yang menjadi salat jenazah berdiri sehadapan sejajar dengan kepalanya untuk laki-laki. Namun apabila perempuan, maka sejajar dengan perutnya atau dadanya, seperti itu. Itu pendapat, dan itu pendapat yang benar. Karena Anas bin Malik melakukan hal tersebut. Anas bin Malik seperti itu, dan ini adalah riwayat Anas dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian salat jenazah itu jamaah rahmat Ta'ala, ya tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Tidak ada ruku dan tidak sujud. Ya betul, dianjurkan juga apabila salat jenazah itu hadis Abi Daud, dianjurkan agar supaya 3 saf. Kan biasa gitu ketika ada yang menyarankan diusahakan 3 saf. Ya betul, ada hadisnya. Nabiullah Muhammad SAW ma min mayyitin, atau sebagaimananya, tidak ada di antara mayit yusalli alaihi 3 sufuf, di salat padanya 3 saf, illa aujaba, kecuali Allah Ta'ala akan mewajibkan padanya, artinya mewajibkan syafaatnya dan sebagainya. Makanya memang dianjurkannya agar supaya 3 saf. Dan 1 saf boleh 2 orang minimal. 1 saf boleh, jadi 7 orang bisa. 7 orang bisa terwujud 3 saf. Jadi imam 2 saf pertama, 2 saf, 2 saf. Jadi 7, itu sudah bisa. Dan ada dalilnya. Riwayat Tabarani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Ta'ala, itu yang pertama. Dan salat jenazah itu, ya yang kita tahu, 4 takbir. Walaupun sebenarnya dalam fikih Islam bukan cuma 4 takbir. Boleh 4 takbir. Ada hadis dari Zaid, beliau kadangi salat kepada jenazah dengan 4 kali takbir. Dan kadangi pernah juga 5 kali takbir. Ditanya, kenapa demikian wahai Zaid? Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Begitu Nabi Muhammad SAW terkadang melakukan. Jadi kadang yang 4, kadang 5. Bahkan ada riwayat yang dhaif, pada syaratnya kedhaifan, namun sahabat ada melakukannya. Apa lagu sahabat? Yaitu 7 takbir. Kemudian ada sanad yang bisa diterima, sahih atau hasan, adalah 9 takbir. Pernah suatu ketika di Kairo ya, ada seseorang salat jenazah imam nih 5 kali takbir. Banyak orang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kenapa? Karena jarang di tengah masyarakat, tidak ditahu nih. Makanya dianjurkan memang imam agar supaya mengetahui kondisi makmumnya di belakang. Kalau bukan penuntut ilmu, jangan kasih 5 takbir, karena pasti akan mengundang kegaduhan, menyebabkan kegaduhan. Ya cukup 4 saja. Itu yang diketahui oleh masyarakat awam. Kalau penuntut ilmu mungkin ya oke, mau 5 kali takbir dan sebagainya. Itu dia.
Takbir yang pertama adalah membaca suratul Fatihah. Adakah doa iftitah? Allahumma ba'id baini? Jawabannya tidak. Adakah doa selain Fatihah baca tambahan? Dua pendapat ulama. Tapi yang lumrah bagi kita adalah Al-Fatihah. Yang selanjutnya, takbir yang kedua adalah takbir yang kedua adalah bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan salawat apapun juga. Dan tidak ada dalil yang spesifik bagaimana salawatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir yang kedua. Makanya Syekh Albani pun juga mengkiaskan kepada salawat yang ada dalam salat. Apa salawat yang ada dalam salat? Salawatul Ibrahimiyah. Jadi tidak ada itu dalil langsung dari Nabiullah SAW yang mengatakan salawat ini yang dibaca ketika salat jenazah setelah takbir yang kedua. Tidak ada. Jadi salawat apapun juga. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam boleh. Salawat apapun juga. Cuman Syekh Al-Albani dan Ahkamul Janaiz ada salawat yang dibaca senantiasa dibaca dalam salat, yaitu ketika kita bertasyahud yang diistilahkan dengan salawatul Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan salawatul Ibrahimiyah? Karena di sana ada salawat juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu setelah takbir yang kedua. Setelah takbir yang ketiga, Allahu Akbar, setelah takbir yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah kita doakan mayat kah? Dengan doa apa saja. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir laha apabila perempuan, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Kalau misalnya tidak ditauki doa yang ma'thur, cukup saja itu Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha. Itu saja diulang-ulangi. Yang pasti kita berdoa. Yang selanjutnya adalah takbir yang keempat. Takbir yang keempat ini adalah padanya ada doa untuk mayat dan juga ada doa untuk kita. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang pasti ada doa untuk mayat dan juga doa bagi kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu warham lana wa lahu wa lisailil mu'minin, contohnya. Baru kita salam. Salam pun juga berapa salam? Sebagian ulama mengatakan satu salam untuk salat jenazah. Syafi'iyah dan itu yang kita pakai di lumrah di Indonesia, ya 2 kali salam, salam kiri dan juga salam yang ke kanan. Jumhur ulama mengatakan takbirat dalam salat jenazah mengangkat tangan. Sayyid Sabiq mengatakan tidak mengangkat tangan. Dia itu. Jadi dan belum ada barangkali di Indonesia ya, belum ada ya. Jadi dia itu Allahu Akbar takbir ihram dia angkat tangan. Takbir kedua Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kita baca fiqh sunnah Sayyid Sabiq Allahu Akbar. Alasannya dia mengatakan begini. Kenapa tidak mengangkat tangan? Dia mengatakan takbir yang mengangkat tangan ini adalah takbir yang apabila padanya ada pergerakan. Pergerakan contohnya Allah angkat tangan, kenapa? Ada pergerakan ruku. Ke ruku, bangun sami Allahu liman hamidah. Ada pergerakan dari gerakan sebelumnya ke gerakan selanjutnya. Dan salat jenazah tidak ada perpindahan gerakan. Makanya dia tidak mengangkat tangannya. Seperti itu. Namun sekali lagi, betul sekali ada kajian tentang hal ini, tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang spesifik langsung apakah Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Akan tetapi banyak sekali dalil dari para sahabat yang mengatakan kebanyakan sahabat mereka mengangkat tangannya ketika takbirat jenazah. Allahu Akbar. Makanya fikih yang sampai kepada kita di Indonesia, dan ini dikatakan bukan cuma dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, menganjurkan mereka untuk mengangkat tangan. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat, para murid-muridnya Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya poin terakhir, bagaimana kalau kita masbuk? Kan biasa ada orang tidak ikut salat jenazah karena terlambat contohnya berwudu ini sudah salat jenazah nih, masbuki. Di sini dianjurkan boleh kita masbuk dalam salat jenazah. Cara masbuknya contohnya imamnya akan lumrahnya 4 kali takbir ya. Masbuknya 2 kemungkinan. Kalau Abu Hanifah mengatakan contohnya kita cuma mendapatkan 1 kali takbir, Allahu Akbar. Kita baca suratul Fatihah. Kemudian salamnya imamnya. Setelah salam imam kita bertakbir, tetap takbir, Allahu Akbar, tapi berdoa. Jadi tidak salawat media. Allahu Akbar, berdoa lagi, Allahu Akbar, berdoa lagi. Baru itu salam. Itu Abu Hanifah. Kalau Syafi'i yang mengatakan mengkadaknya secara nusuk. Nusuk artinya beratur ki. Jadi contohnya kita dapat imam cuma 1 kali takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Salam imam kita takbir kedua, nusuk. Ya, salawat. Begitu. Sebagaimana kalau kita mengkadak salat biasa. Takbir ketiga doa untuk mayat, takbir keempat doa untuk ini. Seperti itu.
Seperti itu. Jadi banyak ulama menganjurkan untuk mengqada takbir. Walaupun sekali lagi ada, tapi kurang populer kini fatwa ya, bahwasanya tidak anjurkan. Kalau 3 ji takbirnya nak dapat imam 3, mi juga salam, imam ikut mi juga salam. Dengan seperti itu. Seperti itu. Tapi sekali lagi lebih kebanyakan ulama mengatakan diqada ki. Cara mengqadanya itu dia. Dua kemungkinan. Ada pendapat mengatakan mengqadanya cukup berdoa saja. Allahu Akbar, Allah berdoa, Allahu Akbar berdoa, Allahu Akbar berdoa. Ada yang mengatakan mengqadanya sebagaimana mengqada salat. Makanya istilahnya mengqadanya secara nasakan, nusuk. Jadi takbir 1 baca Fatihah, salam ngima, berarti dia takbir 2 baca selawat. Takbir ketiga doa untuk mayat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi barangkali agak jelas ya tentang tata cara salat jenazah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita tidak menyanyiakan keutamaan salat jenazah, karena ini sangat bermanfaat bagi kita, menambah pahala bagi kita, dan juga sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal yang kita salati. Inilah yang sebagai pengantar pertemuan kita, dan saya mengakhiri sesi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ustaz Sufriyadi untuk memandu pertemuan ini. Lanjut. Iya. Jadi sebelum kita lempar kepada seluruh sahabat-sahabat untuk dipersilakan bertanya, mungkin sedikit tadi ini masyarakat awam ini menonton ya, kalaupun masyarakat yang sudah berilmu alhamdulillah, niatnya haji. Kalau laki-laki ataupun perempuan ada, kalau misalnya tidak tahu, kan banyak kebanyakan tidak tahu bahasa Arab, apakah boleh bahasa Indonesia, mungkin itu bisa diperjelas. Iya, betul. Makasih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berdasarkan atas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita berniat untuk salat jenazah? Diniatkan saja, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita meniatkan saja untuk melaksanakan salat jenazah fardu kifayah untuk orang ini. Contohnya kita katakan dalam bahasa Indonesia, saya sengaja salat jenazah untuk, kalau ditahu orangnya. Kalau tidak ditahu orangnya, katakan saja untuk si fulan. Apabila contohnya ternyata perempuan, insya Allah benar ji, walaupun kita pakai si fulan. Kita tidak tahu. Andai kan bahasa Arab ila ruhi, ruh itu muannas. Nah, muannas itu, roh itu adalah muannas. Makanya Allah Taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kulir ruhu min amri rabbi. Seperti itu. Jadi katakan saja, saya niatkan untuk salat jenazah untuk si fulan fardu kifayah karena Allah SWT. Walaupun tidak disebutkan 4 takbirat, itu sudah benar itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawabi. Baik, sangat menarik sekali materi kita pada malam ini, dan insyaallah pemaparan dari Al-Mukarram mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, ilmu kita, dan kedepannya kita tidak canggung lagi untuk ikut mensolati sholat jenazah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, keuntungannya kita akan mendapatkan pahala 1 kirat. 1 kirat itu bagaikan 1 gunung Uhud. Apalagi kalau kita mengantar. Dan keuntungan bagi si mayat yang kita sholatkan atau jenazah yang kita sholatkan itu akan menjadi syafaat baginya. Baiklah, sahabat-sahabat, teman-teman yang hadir, mungkin ada sesuatu hal yang mau dipertanyakan. Saya sangat membuka pertanyaan, menantang sahabat-sahabat untuk bertanya supaya ilmu kita semakin luas dan semakin bertambah. Dengan ini kami persilahkan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang salat jenazah sering terjadi di masyarakat. Itu ada unsur budaya yang masuk di dalamnya. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa salat jenazah itu selayaknya tangan itu jangan turun baru takbir kembali. Artinya ketika kita bersedekap mau takbir langsung naik. Nah, ini yang butuh penjelasan ini jadi tentang itu, karena ada simpang siur pendapat di masyarakat. Yang kedua tentang pelaksanaan salat gaib. Ada pernah saya dengar, dia bilang salat gaib itu jangan berjamaah, sendiri-sendiri.
Saya bilang, kalau dia sifatnya salat lebih afdal kalau berjamaah. Jadi ini mohon penjelasan. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada dua pertanyaan dari Pak Rahman ya. Barangkali yang di sosial media anda mendengarkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah tentang cara bertakbir salat jenazah. Apakah langsung saja dari dalam bentuk ad-dam atau di dekat begini langsung makin naik, atau turun dulu baru setelah itu naik? Kukatakan dalam hal ini tidak ada penjelasan ulama, tidak ada hadis dari Nabi. Makanya yang manapun juga insya Allah Ta'ala boleh, yang manapun juga itu adalah boleh. Yang pasti adalah dia melaksanakan takbir. Dari mana awalnya? Sama aja kalau takbiratul ihram. Tidak mesti harus dibawa begini baru takbiratul ihram. Boleh contohnya di tengah, Allahu Akbar contohnya. Boleh seperti itu. Makanya insya Allah ini jangan dijadikan bahan diskusi, dan karena nanti bisa kita katakan ini afdal dari yang lainnya ketika ada dalil, dan ketika tidak ada dalil berarti yang bagaimanapun juga boleh. Yang pasti kita takbir. Itu pertama. Yang kedua, apakah ketika kita salat gaib ya? Salat gaib itu siapa tahu masih ada masyarakat awam yang belum mengetahui salat gaib. Salat gaib adalah kita mensalati jenazah yang tidak ada di depan kita. Itu dikatakan salat gaib. Contohnya ada saudara di Malaysia yang meninggal atau di rantau sana yang meninggal, maka kita salat di Bantaeng, mensalati dia jenazah. Salat jenazah sebenarnya cuma istilahkan gaib karena jenazahnya tidak ada di kita. Makanya, dan Nabi pernah melakukannya, yaitu ketika meninggal Abdun Najasyi, Nabiullah SAW, sebagaimana dalam sejarah Islam, hijrah pertamanya itu bukan ke Madinah, akan tetapi hijrah tidak termasuk Nabi, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya lari meninggalkan kota Mekah dari penindasan demi menyelamatkan nyawanya. Tempat pertama hijrah mereka adalah ke Ethiopia, Al-Habasyah. Habasyah waktu itu masuk Islam dia. Kemudian di Madinah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, Nabiullah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sahabatnya Najasyi itu meninggal. Ketika itu beliau mengajak sahabatnya untuk mensalatinya. Jadi bukan sendiri Nabi. Beliau mengajak sahabatnya untuk mensalati An-Najasyi tersebut. Jadi salat gaib boleh dilakukan secara berjamaah. Betul ada fatwanya dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, dia mengatakan bagusnya lagi semua orang setiap hari contohnya dia itu salat gaib kepada umat Islam yang meninggal di dunia ini, karena mungkin ada umat Islam yang meninggal di dunia ini yang belum disalati contohnya. Seperti belum disalati, boleh seperti itu. Jadi itu dia, insya Allah ta'ala salat gaib boleh untuk dilaksanakan secara berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam bis-shawab. Jadi sebelum saya lempar ke teman-teman lain untuk bertanya, tadi kalau bilang tadi Pak Rahman, apakah dikasih turun tangan atau langsung saja naik, itu tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya Ustaz, ketika kita berniat, apakah kita berniat dulu sebelum kita takbir pertama atau pas takbir kita langsung ikut? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kapan kita bertakbir? Setelah berniat atau bagaimana? Takbir, bahkan mengucapkan Allahu Akbar, angkat tangan dulu atau bersamaan atau bagaimana? 3 kemungkinan. Itu semuanya benar. Dengan semuanya dalilnya. Boleh orang sambil angkat tangan dulu, Allahu Akbar, itu boleh. Boleh juga Allahu Akbar, angkat tangan, Allahu Akbar. Boleh juga bersamaan, Allahu Akbar. 3-tiganya boleh. Syekh Al-Albani membahas itu dalam Sifatus Shalah. Jadi boleh seperti itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Masyaallah, luar biasa. Saya akan persilahkan sama-sama untuk bertanya, namun sambil mendengarkan kajian pertanyaan, sambil silakan makan-makan. Selamat datang kepada Ustaz Firman pada malam ini. Ada Ustaz Amiruddin, ada Ustaz Sukri Harun, Masya Allah. Masya Allah, berkah malam ini sudah kedatangan. Ada Pak RT Herlita, ada Pak Rahman, ada pemuda-pemuda dari Muhammadiyah, ada dari pemuda-pemuda dari
Al-Barakah Herlita, rumah Tafis Al-Barakah Herlita. Masya Allah, Pak. Baik. Selanjutnya, namanya Iya. Rehan, silakan. Bismillah. Oh sudah nih. Tapi silakan. Selamat datang Haji Muhajir. Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah diberi waktu untuk bertanya. Pertanyaan saya simpel dan pendek. Bolehkah jenazah laki-laki disalati oleh perempuan dan dimandu oleh perempuan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh jenazah laki-laki disalati oleh perempuan. Sebaliknya juga. Jadi salat jenazah boleh perempuan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mensalati jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi memandi ini perdebatan. Kalau misalnya jenazah laki-laki dimandi oleh perempuan, Bapak Ibu dirahmati taala, tapi pasti saya berbaik sangka yang memandinya itu contohnya adalah istrinya contohnya. Kalau dalam pandangan ulama Ahnaf tidak boleh nih. Walaupun istrinya tidak boleh lagi memandikan suaminya yang telah meninggal. Kenapa? Dalam pandangan dia, ikatan pernikahan atau hubungan suami istri itu berakhir dengan meninggalnya. Buktinya boleh menikahi iparnya setelah itu. Halal menikahi ipar. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi saudaranya istrinya Ummu Kulsum Ruqayyah, nikah itu. Kenapa? Jadi setelah meninggal itu artinya meninggal salah satunya, hubungan pernikahan terputus. Berarti bukan suaminya itu. Itu pandangannya Imam Abu Hanifah, sehingga beliau mengharamkan seorang perempuan walaupun istrinya untuk memandikan itu. Seperti itu. Itu walaupun jadi haramkan dia. Seorang laki-laki memandikan istrinya ketika meninggal, atau seorang istri memandikan suaminya, karena dia mengatakan hubungan suami istri itu sudah tidak ada ketika meninggal. Buktinya apa? Apa dalilnya? Boleh ini, boleh contohnya seorang istri contohnya dinikahi oleh saudaranya suami yang telah meninggal contohnya, oleh iparnya. Boleh seorang laki-laki yang meninggal istrinya untuk menikahi lagi adiknya istrinya contohnya, kalau sebagaimana orangnya itu boleh. Makanya Imam Hanif berdasarkan atas argumen inilah beliau haramkan seorang perempuan untuk memandikan suaminya meninggal, begitu juga suami untuk memandikan istrinya meninggal. Kenapa? Dia mengatakan orang lain itu. Itu dia. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh. Dalilnya adalah ada nas di mana Nabiullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma mana'ani, tidak ada yang melarangku apabila engkau meninggal duluan kemudian saya memandikanmu, dan tidak begitu juga sebaliknya apabila saya memandikan, tidak ada yang melarangmu apabila kau memandikan saya." Dan juga Al-Quran, bahasa Al-Quran masih membahasakan Al-Quran ya, membahasakan pasangan yang meninggal itu sebagai suami istri. Allah Ta'ala walladzina yutawaffawna minkum azwajan, contohnya yang meninggal dari kalian istrinya atau suaminya. Jadi masih apa ya? Masih iya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, contohnya. Seperti itu. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Itu semua adalah bahasa-bahasa isyarat di Al-Quran masih ada. Buktinya juga ada iddah, ada masa menunggu bagi perempuan dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Maka apalagi dengan yang paling kuat, argumen jumhur ulama paling kuat itu tadi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, tidak ada yang melarang kau apabila contohnya kau meninggal duluan saya mandikanmu, atau saya meninggal duluan kau mandikan saya." Sehingga jumhur ulama mengatakan boleh, tapi lebih afdalnya yang memandikan itu laki-laki dimandikan oleh sesama laki-laki, perempuan dimandikan oleh sesama perempuan. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Masya Allah, sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang Haji Muhajir. Ustadz Haji Muhajir. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz, ini juga sebelum saya ingat Ustadz pertanyaannya, sebelum saya lempar ke teman-teman untuk bertanya, bagaimana itu Ustadz, kan ada juga tradisi di masyarakat disolati dulu di rumah, baru nanti di masjid disolati 2 kali. Dan pernah kejadian Ustaz, orang yang mensolati di rumah tidak mau lagi mensolati di masjid karena bilang sudah saya mensolati. Ini juga bisa jadi masalah kalau misalnya dalam satu kampung satu jiwa imam, nah 2 kali disuruh sholat, nah itu jadi bagaimana hukumnya itu? Iya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan, bolehkah, ini langsung saja, bolehkah jenazah itu seseorang mensalati jenazah yang sama lebih dari satu kali? Kalau jenazah disalati oleh orang-orang yang berbeda berkali-kali itu boleh. Sebagaimana Sa'd bin Waqqas, beliau disalati, baru setelah itu Aisyah meminta untuk dibawakan jenazahnya lewat di kamarnya supaya beliau mensalatinya. Artinya boleh jenazah itu disalati berkali-kali oleh orang yang berbeda. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang sama? Kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Alasannya, salat jenazah itu hukumnya satu, yaitu fardu kifayah. Beda dengan salat fardu. Salat fardu itu, Bapak Ibu rahmati ta'ala, bukankah Nabiullah SAW pernah melihat dua orang, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah melihat seseorang lagi duduk berdua, tidak ikut salat jenazah, tidak ikut salat berjamaah. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang membuat kalian tidak ikut salat dengan mereka, teman-temanmu, apa saudaramu? Mereka mengatakan, dua orang mengatakan, qala sallaina ala rihalina atau fi rihalina. Kami telah salat di perjalanan kami, wahai baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, salat saja. Jadikan itu sebagai sunnah. Jadi boleh kalau salat fardu, boleh. Contohnya, saya dari perjalanan dari Makassar, sudah masalah sebenarnya di perjalanan, tiba-tiba di sini baru asar. Masukkan lagi salat. Itu boleh, tetapi niatku sebagai sunnah. Sunnah, menjadikan sunnah. Jadi itu sudah menjadi sunnah. Tetapi salat jenazah tidak ada demikian. Salat jenazah cuma satu, di fardu kifayah. Tidak ada namanya sunnah jenazah. Makanya mereka mengatakan tidak ada mi lagi. Jadi apabila sudah pernah salat jenazah, berarti dia telah menunaikan fardu kifayah. Tidak boleh lagi salat, karena tidak boleh niatkan dia menjadi sunnah. Tidak ada sunnahnya salat jenazah. Dia memang betul tidak dianjurkan bagi orang yang, ini kebanyakan ulama, betul ada segelintir ulama, tetapi dalil yang sangat kuat, argumen kebanyakan ulama bahwasanya orang yang telah pernah mensalati satu jenazah tidak dianjurkan bagi dia lagi untuk mensalati ulang jenazah tersebut, jenazah yang sama ya. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Apalagi kalau jadi imam maksudnya 2 kali. Iya, betul. Kemudian pertanyaan ini yang mana itu? Ini kan kalau di rumah terbatas. Iya. Di rumah hanya segelintir orang. Yang mana lebih utama itu lebih often di masjid saja, 1 kali saja, di masjid saja. Atau di rumah utamanya. Afdalnya kalau di zaman Nabi ada namanya musalla. Musalla tempat salat khusus untuk jenazah, tapi bukan dalam masjid. Itu afdalnya. Boleh juga disalati di rumah. Sebagai ada seorang sahabat disalati di rumah. Boleh juga di masjid. Jadi semuanya insya Allah ta'ala boleh. Namun kalau dikatakan mana lebih afdal, tidak ada dalil yang mengatakan ini lebih afdal dari yang lain. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini secara teks. Namun secara maqasidnya, contohnya mana tempat yang lebih banyak, jelas kalau di masjid lebih banyak, jelas itu lebih afdal dibandingkan di rumah. Itu jelas kalau ditinjau dari segi banyaknya yang mensalatinya, dan itu wallahu taala alam. Ya, kami persilakan sahabat-sahabat, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sholat jenazah atau bagaimana, karena nanti kita semua ini akan jadi jenazah. Iya. Jadi mumpung sebelum kita jadi jenazah, bagus kalau banyak orang yang pintar sholat jenazah supaya banyak orang yang sholat. Iya. Ya, silakan. Mungkin ada. Selamat datang Ustaz Zulkarnain dari guru Muhammadiyah, beliau juga dari alumni DDI betul. Tapi ada sempat tadi, ini ada pernah kasus mertua tante saya, dan sebenarnya sempat berdebat di situ dan sempat marah-marah di pekuburan. Itu budaya masyarakat setempat, ada penyembelihan di atas kuburan. Nggak usah sebut daerahnya nanti live. Saya sempat berdebat, bahkan saya marah-marah di situ sampai saya ditarik oleh Ivan, yang berdebat di situ. Tidak, itu salah ini. Karena ini tante dibawa, sudah disalati, sudah disucikan, kok lagi diberikan najis di atas pusaranya. Termasuk ini budaya yang belakang lama juga ini, yang kadang juga menjadi ini. Mungkin ada bisa penjelasan tentang ini. Terima kasih. Tambahan sedikit tentang itu tadi, ini di masyarakat itu biasa kalau ngelel lo tuh, bilang orang ngelel lo ini 7 hari, 10 hari ya, potong kambing, potong sapi ya.
Dia bilang supaya ada kendaraan yang menuju surga. Iya, betul. Ya, itu bilang dengan niatnya ini sapi atau ini kambing untuk kendaraannya ke surga. Saya pernah bicara sama itu yang aneh ini salah lagi nih kita salah lagi ngapa ini tuh mati tuh cok mau nampak bembeta rosa belum ini anu nak keluarganya nampaknya tuh mati tuh cok mau bagaimana itu bagaimana Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Memang salah satu budaya jahiliyah di Arab ya, mereka itu biasa memang seperti yang dikatakan tadi, biasa sembelih di atas kuburannya. Memang itu sangat, memang ada dalil yang melarangnya bentuk. Namun sekali lagi kalau saya ada di posisi kita ya, maka insya Allah Ta'ala kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah dengan cara yang hikmah juga. Jadi contohnya, kadang ada masyarakat melakukan itu karena dasar tidak tahunya. Apalagi kalau misalnya masyarakat awam, mereka itu masyarakat awam tidak mampu diskusi. Yang nak tahu dia yang pasti gurung kupaken. Makanya yang bagusnya apabila ada yang seperti ini, maka yang didakwai adalah imannya contohnya. Bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Seperti itu. Sama dengan anunya Ustaz Irman ya, bahwasanya beberapa orang napotongkangi orang meninggalnya dengan alasan itu akan menjadi kendaraannya kelak di akhirat. Sebagaimana keyakinan sebagian orang yang berkurban. Begitu juga. Jadi bukan cuma motong hewan untuk orang meninggal. Ada juga berkeyakinan orang yang berkurban itu akan menjadi kendaraannya kelak di akhirat. Padahal seluruh dalil-dalil tentang keutamaan berkurban, kata Ibnu Arabi dalam bukunya Aridatul Ahwadhi Syarhu Sunan Tirmidzi mengatakan seluruh dalil-dalil tentang keutamaan berkurban yang secara spesifik tidak ada yang benar, tidak ada yang sahih ya. Namun budaya di masyarakat contohnya ya, kalau ditanya bagaimana pandangan, kalau keyakinannya seperti itu bahwasanya ini akan menjadi kendaraannya jelas tidak ada yang seperti itu, tidak ada dalilnya ya. Tapi kalau misalnya saya mengatakan bagaimana kondisinya kan beda ya, contohnya apabila seseorang contohnya ada kelebihan hartanya, contohnya ada kelebihan hartanya seseorang, contohnya ada kelebihan hartanya dan dia mau bersedekah untuk orang meninggalnya. Itu dia anunya. Mau bersedekah untuk, contohnya ada kelebihan hartanya. Kemudian mau bersedekah untuk orang meninggalnya nenek kakeknya contohnya. Boleh tidak? Sedekah untuk orang meninggal sepakat ulama boleh. Nabiullah SAW dalam beberapa hadis ya ditanya ya Rasulullah, apabila saya bersedekah untuk orang tuaku yang telah meninggal, ayukaffir anhu, apakah itu akan mengampunkan dosanya? Nabi mengatakan, betul, itu akan mengampunkan dosanya. Yang pasti dia itu adalah orang yang beriman. Makanya ku pikir saya, budaya itu yang dilakukan oleh ulama, orang dulu, bukan karena Allah dan sebagainya, itu kurang ya, tapi kalau misalnya niatnya untuk bersedekah untuk orang meninggalnya, maka insya Allah Ta'ala kulihat tidak ada yang melarangnya. Ditambah lagi ada asar dari Tawus, walaupun ini lemah, tapi anehnya Imam As-Sayuti rahmatullah alaihi rahmatan wasiatan dalam bukunya Al-Hawi fil Fatawa, beliau mengatakan ini hukumnya kuat Apa asarnya dari Tawus? Tawus itu tabi'in. Tawus mengatakan orang beriman itu yuftanu fi kabrihi, difitnah di kuburnya selama 7 hari. Wa yustahabbu, dan dianjurkan dalam 7 hari tersebut untuk banyak-banyak bersedekah keluarganya. Itu jadikan dalil. Beberapa jadikan dalil. Itu dari Tawus. Makanya Bapak Ibu dirahmati Ta'ala, memotong, kalau saya tidak mesti harus motong. Contohnya lebih afdal lagi dibandingkan dibelikan sapi. Contohnya beli itu dijadikan contohnya sumur bor contohnya untuk masjid. Itu lebih luar biasa. Sedekah seperti itu lebih luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu kabadin, seluruh hati yang terbasahi itu bernilai sedekah. Jadi kan dalilnya begini. Kan Nabi menceritakan ada orang dulu berjalan di gurun pasir, tiba-tiba lihat ada anjing yang menjilat-jilat di pasir karena kehausan. Mendapatkan sumur dia. Akhirnya minum naiki, bawakan juga anjing tersebut air.
Akhirnya dia mendapatkan pahala. Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Ya Rasulullah, kami juga punya hewan ternak. Ada untaku, ada kambingku. Apakah ketika ku kasih minum kambingku atau untaku atau apaku, kami juga mendapatkan pahala?" Nabi mengatakan, seluruh api yang terbasahi itu adalah sedekah. Jadi contohnya, ada sumur bor kita bangun untuk orang tua, contohnya untuk meninggal, yang telah meninggal, atau untuk diri kita atau orang tua. Maka insya Allah walaupun cacing atau ayam atau apalagi orang berwudu, apalagi atau anjing yang minum, semua itu dapat pahala. Itu luar biasa ya. Makanya tidak heran ketika Nabi mengatakan afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal adalah alma, air. Bahkan di antara hadis riwayat Ibnu Majah, di hadis Abu Hurairah, Nabi menyebutkan 10 pahala kebaikan yang terus mengalir bagi orang yang meninggal. Di antaranya wa nahrun ajrahu, apabila ada sungai atau irigasi yang dia buat. Itu luar biasa itu. Jadi apabila contohnya komunitas Raiders contohnya membuka dompet kepada masyarakat Islam, kita tahu contohnya ada masjid di sana kurangan itu dong, atau ada masyarakat butuh sumur bor di sana, masya Allah, itu pahalanya luar biasa itu. Luar biasa sekali. Termasuk binatang yang menikmati harinya dapat pahala. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Satu hal luar biasa sekali. Tambahan sedikit Ustaz, terkadang juga ini menyambung dari pertanyaan Ustaz Irman. Itu di masyarakat masih banyak sekali, mungkin kalau diteliti 80% kita di Indonesia lah. Itu kalau sudah meninggal matinya, ada makanan khusus dia jadikan kasih naik di tempat tidurnya yang pernah dia tempati pas jadi jenazah mayat. Nah, kasih di atas di situ, mungkin ada netnya bagaimana ya? Mungkin itu sedikit diluruskan Ustaz. Kemudian yang kedua, yang dari Ustaz Firman, ada juga yang sebagian daerah Ustaz termasuk ada di mungkin tidak di Bantai tapi mungkin adalah di sekitarnya. Itu kalau 7 harinya atau hari tertentu, dia potong sapi, potong kambing, itu niatnya kayak apa solo, bukan untuk mensedekahi tapi kayak apa solo begitu. Ya mungkin ini bisa diluruskan. Iya. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Ustaz Sufriyadi dan Ustaz Hilman dan Ustaz Rahmat tadi ya. Niat masyarakat penting untuk diluruskan. Contohnya dibanding menyediakan telur, nasi, kesukaannya mayat di tempat tidurnya, lebih kan disedekahkan kepada poimang kodong. Dibanding kasih uangnya tersebut kepada poimang, contohnya kepada orang yang membutuhkan, itu sedekah, itu yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Itu yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Seperti itu. Sama dengan yang tadi ya, harusnya jangan kalau misalnya ada kelebihan harta, jangan pas dulu. Apabila ada kelebihan harta, bersedekahlah untuk diri, untuk keluarga yang hidup dan juga yang meninggal. Insya Allah ta'ala itu yang lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawabi. Dari ada saya lihat Haji Haji Muhajir, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kuburan yang miring ini, baru 7 hari, seperti tidak ada itu mayat di bawah. Dibilang orang, ini rara di pemulungnya jangan. Oh iya. Itu saya penasaran kenapa ada kuburan begitu. Ada berita-berita dari Quran dan hadis atau riwayat, kenapa ada kuburannya sebagian saudara kita yang belum lama seperti ini. Jadi orang berprasangka itu yang benar. Ada juga yang pernah salat jenazah tidak berwudu. Buru-buru. Kalau berwudu kita tidak dapat salat jenazah ya. Boleh. Nabi lagi kamu kan itu salat jenazah sebenarnya bukan sembahyang beda, cuma berdoa. Iya. Jadi boleh tidak berwudu. Itu belum mana ini. Itu dulu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama, bagaimana contohnya apabila ada fenomena
ada kuburan, belum lama pi dimakamkannya, ternyata terjadi sesuatu di kuburannya. Kalau saya, apabila kuburan tersebut adalah kuburan muslim, ya kita berbaik sangka kepadanya saja. Mungkin fenomena alam, dan kita berdoa kepadanya agar supaya Allah Ta'ala meringankan hisab yang ada di kuburnya, seperti itu. Jadi kalau saya berbaik sangka kepada sesama muslim, maka kita wajib untuk berbaik sangka. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah tentang, sudah dibahas tadi ya, Ustaz Haji Muhajir. Beliau ini wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Aqsi. Iya. Kalau Ustaz Sahir adalah pimpinannya, beliau wakil ketua yayasan. Jadi seperti itu. Orang boleh untuk menjadi masbuk ketika salat jenazah. Masbuknya itu dua kemungkinan. Kalau Abu Hanifah mengatakan, contohnya satu takbir jina dapat imam baca Fatihah. Setelah itu apa? Takbir ketiga cuma berdoa aja, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Takbir Allahumma ighfirlahu warhamhu. Sampai 4 kali takbir baru salam. Kalau Syafi'i yang mengatakan enggak, dia itu mengkadanya secara nusuk. Takbir pertama contohnya baca Fatihah, salam imam dia melanjutkan takbir kedua baca salawat. Takbir ketiga Allahu Akbar, baca doa untuk mayat. Takbir yang keempat mayat dan untuk dia doanya, baru setelah itu salam. Jadi boleh orang mengqada salat janazah, dan haram seseorang, kecuali riwayat memang seorang tabi'in, haram untuk salat janazah tanpa ada wudu. Karena betul, saya tidak mau sebutkan di sini ya, ada orang terkenal di skala Indonesia waktu saya masih di sana, dia bilang kalau misalnya, bayangkan ya, dia mengatakan kita mau salat jenazah, beliau mengatakan kalau salat jenazah insya Allah boleh, walaupun tidak ada wudu, karena ada yang boleh kayaknya. Bayangkan, beliau salat jenazah toko ya. Kita katakan salat jenazah betul intinya doa, tapi Nabi mengatakan itu adalah salat. Sallu ala mautakum, salat kepada mayat kalian. Dan ini dikatakan salat sesuai dengan definisi. Apa itu salat? Salat adalah ma yuftatahu, apa yang diawali dengan takbir, wa yukhtatam, dan diakhiri dengan salam. Salat jenazah ada takbir dan ada salam. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi bukan doa biasa. Makanya salat jenazah Nabi sendiri mengatakan salat. Sallu ala, salatlah bagi orang meninggal kalian, atau sallu ala sahibikum. Makanya ini termasuk salat. Makanya haram seseorang salat jenazah tanpa ada wudu. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Ini tentang roh. Min amri rabbi. Masyaallah. Kulir ruhu min amri Jadi, rabbi. ini kan biasa kita terkadang di masyarakat bilang gentayangan. Rohnya gentayangan. Apa memang ada roh itu gentayangan? Jika orang sudah meninggal dunia, ini biasa pangamalan tuh. Kan dulu waktu masih SD, masih remaja, coba lampai gentayangan itu malam-malam. Apa yang pernah tahu mati di burung? Yang kedua, jadi itu kalau orang meninggal dunia, ini bahan taksia sebenarnya. Di mana keluarnya itu roh? Di kaki atau di Kepala. obong-obong? Kan Arab bilang, lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntung kalimat dengan kalimat la ilaha illallah. Itu berada di posisi sampingnya, jangan berada di atas kepalanya. Siapa tahu rating ini Cina asal sabu. Jadi sedikit juga menambahkan dari pertanyaannya Mas Firman. Ada kita perlu tadi itu katanya kalau setiap malam Jumat atau hari Jumat pulangi diberikan izin yang ada di dalam barisan untuk naik di dalam kuburnya dan dia menunggu di atas kuburnya. Ada juga mengatakan bahkan bisa pulang ke rumahnya melihat keluarganya. Bagaimana itu? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ma ba'du. Yang pertama adalah tentang apa saja? Roh Gentayangan. Roh gentayangan. Dalam ajaran agama Islam tidak ada namanya roh gentayangan. Roh apabila hadis Abdullah bin Zaid atau Zaid bin Thabit sangat jelas sekali.
Nabiullah SAW menjelaskan perjalanan hidup seseorang ketika mulai dicabut nyawanya sampai diletakkan ditanya mungkar dan nakir. Nabi mengatakan inna ahadakum idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila seorang kalian apabila berada di penghujungnya dunia, artinya sekarat, nazalat alaihi, apabila orang beriman ya, nazalat alaihi malaikatun biyadun wujuh, akan turun kepadanya beberapa malaikat, banyak malaikat yang putih wajahnya berseri-seri. Itu apabila orang baik. Tapi kalau misalnya orang buruk, nazalat alaihi malaikatun suwadul wujuh, hitam manunya, wajahnya, pakamalaman lah wajahnya. Kemudian setelah itu turunlah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Tapi tidak dijelaskan di situ di mana ubung-ubung kata. Karena roh itu jami'an ta'ala kita tidak tahu bagaimana itu. Kulir ruhu minna yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak tahu itu bagaimana hakikat roh kecuali sedikit. Sampai ilmu pengetahuan tidak akan mungkin mengetahui bagaimana itu roh, sains dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin diketahui. Jadi dikatakan apabila orang baik cara mencabutnya pelan-pelan juga. Sampai Nabi mengatakan ketika keluar rohnya, proses keluarnya, ka'annahu qatratum, bagaikan satu titik air yakhruju yang keluar daripada dari mulut botol. Kalau ada satu titik air di botol atau di gelas, kita tumpai, pasti lembut tumpahnya, lembut jatuhnya. Kemudian Nabi mengatakan, tapi kalau orang buruk diambil rohnya, apa kata Nabi? Ka'annahu, bagaikan menarik kayak kail yang singkam mapekang, kail ya, yang min sufim mablul, daripada suf, kain wol yang lagi basah. Kebayang punanya kain wol lagi basah, kemudian ada nyangkut di situ kail, ditarik. Nabi mengatakan begitu prosesnya orang yang buruk ketika dicabut nyawanya. Lalu setelah itu kemana setelah cabut nyawanya? Lalu setelah itu malaikat maut mengoper kepada malaikat yang tadi. Kalau orang baik dioper kepada malaikat yang baik tadi, yang putih berseri-seri. Baru setelah itu payukafanun, dikafankan juga, tapi kapan dari surga. Wa yuhannatun, dan diberikan minyak wangi dari surga. Akhirnya orang malaikat mengatakan ma'atyabu hadza, ini adalah bau yang terindah yang ada di dunia ini. Lalu setelah itu diangkat ke langit. Kayaknya di pintu-pintu langit kan dalam Al-Quran, orang yang tidak beriman la tufattahu lahum, tidak dibukakan baginya abwabus samai, pintu-pintu langit, hatta yalijal jamalu fi samil khiyata, hingga apabila ada unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum, tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit. Itu artinya apa? Sesuai dengan hadis ini juga, diangkatlah ke langit untuk menghadap kepada Allah SWT. Jadi pintu langit pertama dibuka malaikat Jibril
syarah oleh Imam Ibnu Qayyim di awal-awal menuntut ilmunya. Walaupun pendapat ini terbantahkan ya, karena ada beberapa pendapatnya sama dengan yang lain. Jadi ada risalah kuliah, risalah doktora, kalau Indonesia disertasi ya, yang mentahkik tentang buku Al-Muhyi. Insyaallah akan ku kaji, ku baca-baca ulang tentang hal tersebut. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Orang yang berutang, Bapak Ibu rahmati Ta'ala tidak gentayangan, akan tetapi mendapatkan kurang baik ya. Karena utang itu akan dibayar dengan pahala jadi kiamat. Jadi walaupun orang berutang tidak ada gentayangan, walaupun orang bunuh diri tidak ada gentayangan, walaupun orang bunuh diri, sampai orang mengatakan bagaimana orang yang ya, tapi tidak ada ya. Contohnya banyak luar dari sini. Contohnya kan Nabi mengatakan, sudah dikatakan tadi bahwasanya orang mati syahid tidak disalati. Sekarang bagaimana orang yang bertugas di Papua ditembak oleh UPM, kenapa dimandikan? Bukan mati syahid. Nah, contohnya, kenapa ini dimandikan? Orang contohnya dibunuh oleh perampok, kenapa dimandikan? Mati syahid. Nah, dalam pandangan Islam yang dikatakan mati syahid, syahid dunia, syahid akhirat adalah orang yang meninggal dalam peperangan membela agama Allah SWT. Dalam peperangan. Jadi syaratnya itu meninggal dalam peperangan membela agama Allah SWT. Jadi ditanya, bagaimana kalau misalnya ada temannya salah tembak, kemudian nak kena dia, atau pelurunya terpantau, ada macet di senjatanya tuh, tiba-tiba akhirnya dia meninggal ki. Jadi dia meninggal bukan karena senjata musuh, tapi senjatanya dia. Ulama mengatakan tetap mati syahid karena dia meninggal ki dalam suasana perang, bukan berdiri. Beda contohnya kalau contohnya lukai, ditembus ki contohnya perutnya, akhirnya dibawa ki ke rumah sakit, seminggu kemudian meninggal ki, itu tidak mati syahid, disalati, dimandikan dan sebagainya. Nanti pi meninggal di medan perang, itu pun lawan adalah orang non. Jadi kalau bagaimana contohnya kalau misalnya sesama contohnya ada pemberontak, ada tentara atau pergi memerangi ISIS contohnya. Saya bagi, apakah di mati syahid ki? Kamu sunnah lawan? Jawabannya tidak. Pahala syahid oke. Tapi ya, jangan sampai ada yang ini teroris ini lah. Maksud saya syahid yang dimaksud di sini tidak dikafani, dikuburkan dengan pakaiannya yang berlumur darah, karena Nabi mengatakan darahnya berwarna merah tapi kelak di hari kiamat akan lebih harum dari kasturi, tidak disalati dan tidak mandikan. Tapi pahala syahid nagapai, walaupun seorang aparat yang membela itu pahala syahid nagapai. Tetapi yang kumaksud di sini prosesi diberlakukan bagaikan orang yang tidak disalati, tidak diapat, sebagaimana orang yang mati di perang Uhud dan perang Badar. Seperti itu. Jadi apabila contohnya orang yang meninggal dalam pengamanan atau apa, maka dibunuh pendapat kebanyakan ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak dianggap mati syahid. Sebagaimana sahabat berperang dengan Khawarij, meninggal ki tidak tetap dimandikan, tetap disalati. Padahal berperang melawan Khawarij, berperang melawan pemberontak, tetapi dimandikan dan tetapi disalati dan dikafankan. Beda waktu perang Badar, beda perang Uhud, karena yang melawan adalah orang non yang memerangi agama kita. Oke, itu dia dimandi. Wallahu ta'ala a'lam. Itu ketika kita masuk di kuburan dianjurkan baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, baru doakan. Apakah itu dia ada jawaban? Atau Ya. bagaimana? Oke. Di sini beberapa dikatakan bahwasanya Allah SWT memberikan keistimewaan bagi mereka untuk mendengar dan menjawabnya. Mendengar dan menjawabnya. Seperti itu. Pada posisi ini saja. Jadi jangan diperluas. Karena dengar berarti boleh kita berbincang. Wahai doakan supaya itu tidak seperti itu. Karena banyak orang nabi, betul, ini kekhususan ketika menjawab salam, mendengarkan salam. Tetapi tidak ada contohnya bagaimana, tidak ada itu pernah datang ke turunnya Nabi, sahabat, ya Rasulullah umatmu sudah begini, maka turun begini. Tempat kemudian, tidak seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa nasawab. Itu kuburan dilihat di Makkah itu beda di Indonesia. Di Indonesia nih tinggi-tinggi semua kuburannya. Bagaimana dianjurkan atau gimana? Memang dianjurkan agar supaya kuburan tidak lebih daripada satu jengkal. Di Tidak lebih Indonesia, dari satu jengkal. Di Indonesia itu banyak yang melanggar. Kuburan tidak boleh lebih dari satu jengkal. Wallahu ta'ala. Ada sedikit.
tentang di masyarakat tentang Rio Salah itu. Iya, Nah, itu ada ini sidang sengketa ini biasa di masyarakat. Ada yang menginginkan di Rio Salah jenazah saya, ada yang mengatakan tidak. Bahkan ada satu riwayat yang pernah saya baca, ada satu sahabat itu yang dimandikan oleh jenazahnya oleh malaikat karena dia dalam keadaan junub. Ya, itu mungkin bisa diberikan penjelasan. Terima kasih. Ya, makasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Istilah Rio Salah yang ada sebenarnya ya, ketika seseorang telah meninggal, sunnahnya itu ya dibuka seluruh pakaiannya supaya tidak merencet di badannya. Baru setelah itu dibersihkan ini badannya. Apalagi kalau saya masih lama baru dimandi, dibersihkan saja, jangan dimandi karena kulit pori-pori akan menampung air ketika orang meninggal. Itu rentan berbahaya bagi keselamatan kulitnya mayat kan. Makanya afdalnya, makasih anunya, jangan dimandi, diistilahkan mandi salah. Kan tujuannya untuk apa? Untuk membuat badannya kan supaya tidak kaku. Sunnahnya itu apabila setelah orang meninggal, setelah dibuka seluruh pakaiannya, ini pergelangannya dikasih luntur. Ini seluruh pergelangan dikasih luntur supaya tidak kaku. Ini juga jari-jarinya, perutnya apa? Supaya tidak kaku. Supaya tidak kaku. Baru setelah itu dilap, kan biasa ada kotoran lama kasih ya dilap yang butuh untuk dibersihkan, bukan dimandi. Makanya saya lebih condong kan kalau ditanya kenapa ngapa nih Rio Salah ini bilang supaya anda tojo, supaya tidak kaku. Salah caranya tak perlu dimandi, digerak-gerakkan anunya. Mulai awal meninggalnya itu pas awal meninggal digerak-gerakkan agar supaya tidak kaku. Karena itu juga bahaya karena kulitnya akan menampungi air. Ya itu akan menampungi air ketika kita mandikan dengan istilah dengan Rio Salah. Allah Taala. Ya mungkin tidak lagi pertanyaan. Iya terakhir untuk Ajiku karena sudah memasuki jam 10. Nah ini pertanyaan terakhir. Baru kita berbicara bebas. Saya pernah salat jenazah tidak baca bacaan apa-apa. Dia mati orang tidak sembahyang. Cuma untuk menghargai keluarganya. Ular benar tidak sembahyangi. Oke, sembahyangi. Gerakan berarti dia gerakan saja. Gerakan saja. Bagaimana tuh? Berdosa kah saya? Iya. Ada guruku pernah kasih tahu begitu. Bilang sembahyang jam berdoakan gitu. Apa ya? Anak muda tuh. Iya. Salah satu ulama mengatakan karena sabda Nabi la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang membaca surah Fatihah, termasuk batal salat jenazah bila tidak baca. Di antaranya adalah Al-Fatihah. Itu wajib dibaca. Makanya batal salat apabila orang yang meninggal karena dosa, selama dia orang beriman boleh untuk kita mensalatinya. Termasuk orang yang bunuh diri, termasuk orang yang tidak. Yang pasti dia termasuk orang yang beriman. Makanya Nabi mengatakan sallu, dia tidak mensalatinya, tapi Nabi mengatakan kalian salat kepada sahibikum, kepada sahabat kalian. Yang tidak ditinggalkan ini, tapi itulah dianjurkan. Ini ada pendapatnya. Namun orang yang terkemuka di masyarakat apabila tahu bilang orang seperti itu, jangan ikut salat supaya pembelajaran menilai tidak sembahyang di gurun ini. Wakil ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Aqsa Al-Aqsa. Pertanyaan terakhir. Ya. Dari kata kunci. Ya. Al-Aqsa. Jadi ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Oh iya, ada yang ini terlanjur asyik ini. Tapi waktu tadi ada dahsyat ini. Tapi Sufri Harun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik apa yang saya sampaikan tadi Ustaz kita yang telah menyampaikan tentang masalah jenazah. Ada yang sangat menarik ketika saya berada di tanah suci. Itu saat jenazahnya itu Ustaz. Takbir yang keempat langsung salam. Satu kali salam. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terkadang juga itu turun di kubur, mau kasih masuk jenazah. Iya. Biasa itu turun di jenazah di kuburnya yang meninggal. Barang itu Ustaz. Ketika kita hadapkan itu jenazah ke kiblat, mulai itu caranya itu langsung tak gilik,
Ada tuh dia susah menghadap kiblat. Oh, Iya. berarti ya. Kira-kira itu bagaimana itu? Aku tambah main Pak, jangan supaya itu. Karena itu pertanyaan sebenarnya. Yang itu yang tentang sholat itu di mana sebenarnya itu memang puncaknya doa di waktu sholat, karena begitulah di tanah suci kan yang takbir keempat itu tidak langsung salam. Jadi yang mana di mana di takbir ketiga kah atau di takbir keempat? Ya itu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Takbir yang pertama, berdoa untuk jenazah itu adalah takbir yang ketiga. Sedangkan pada takbir yang keempat itu singkat doanya. Doa untuk kita dan jenazah. Allahumma fil wal muslim alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Jadi inti doa itu adalah pada takbir yang ketiga. Takbir keempat di situ dianjurkan juga orang berdoa untuk diri dan jenazah, tapi tidak panjang nih. Jadi makanya takbir ketiga dipanjangin karena itu doa maksud dari Nabi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa tajawaz sayyi Allahumma fadal tunahdi Allahumma ighsilhu bil ma'i was salji wal barad Allahumma ba'id bainahu wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq. Seperti itu. Itu semua di takbir yang ketiga. Takbir yang keempat ringkas sekali. Sehingga mungkin saking ringkasnya Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Dan di Saudi rata-rata satu kali salam biasa itu. Satu kali salam. Dan itu pendapat Hanafi. Satu kali salam. Allah taala alam bisawab. Adapun yang kedua, contohnya ketika memasukkan mayat ke liang lahat, ya ada yang mudah masuk ke lahatnya, ada yang tidak mudah. Lahatnya begini. Dalam fikih Islam, kalau saya ya selama dia orang beriman berprasangka baik saja. Kita berprasangka baik kepada orang yang beriman. Mungkin lahatnya tidak terlalu luas atau lagi itu aja. Seperti itulah. Karena begini, tidak mesti itu dalam fikih Islam harus lahat. Dua bentuk kuburan yang ada dalam fikih Islam. Yang pertama adalah lahat, seperti Indonesia. Jadi contohnya begini, ada lahat ya. Ada juga syak itu begini. Digali saja turun, baru di tengah-tengahnya ada dilubangi, bagaikan kali begitu. Dikasih turun di situ mayat. Jadi dia tidak pakai lahat. Itu boleh. Dan itu ada sunnahnya. Jadi dua bentuk kuburan yang boleh. Lahat sebagaimana yang lumrah di Indonesia, atau juga syak yang ada. Jadi di tengahnya dia, di tengahnya di kayak ada kali di tengah. Bisa dibayangkan ya barangkali. Jadi lahat kan mengarah ke barat kalau itu di tengah, di situ dikasih turun. Seperti itu. Jadi ada boleh seperti itu. Ya, cuma kan itu tidak lumrah di tidak lumrah di kita. Tapi harusnya menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat. Tetap menghadap kiblat, tetapi tidak aneh. Tidak aneh. Dan ini rata-rata banyak dipergunakan, contohnya di gurun pasir. Di gurun pasir kan susah dibuat lahat. Apabila makanya begitu namanya. Wallahu ta'ala. Iya. Mungkin ini yang terakhir dari saya dan Haji Muhajir. Haji ya. Tapi Haji. Itu kan biasa kalau ada orang meninggalkan dia punya penyakit tuh. Termasuk kadang badannya itu terkelupas itu di saat dimandikan itu biasa kulitnya terbuang itu sebagian itu bagaimana itu? Harus diambil kembali baru dikubur juga? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan luar biasa. Kadang ada jenazah kasihan, contohnya kalau luka bakar, hancur nih. Bagaimana itu? Ulama mengatakan apabila ketika dimandikan akan menghancurkan badannya atau kulitnya, lebih ditayamumkan, jangan dimandikan. Ditayamumkan baru setelah itu dikafankan baru salat tanpa apabila contohnya ada bahagian mayat yang hilang, betul, dianjurkan agar supaya dikuburkan, baru dikuburkan dengannya, dimasukkan ke kafannya dan dikuburkan dengannya. Begitu juga contohnya apabila ada orang, contohnya kita dapat ada bahagian mayat yang dilihat, contohnya bahagian mayat dilihat, dianjurkan bagi kita untuk memakamkannya sedikit atau banyak. Ini pendapat Syafi'i dan Ibnu Hazm, sedikit atau banyak, contohnya kepala dimakamkan, laksana pemakaman satu badan
utuh. Kalau Abu Hanifah ya lebih dari seperduanya, Pi. Tapi pendapat Pak Ibnu Hazm ini beda. Contohnya apa? Ini ketika meninggal orangnya. Beda contohnya apabila ada orang hidup. Contohnya mendapatkan cobaan diamputasi kakinya. Dia masih hidup. Itu kakinya diamputasi tersebut, dia masih hidup. Bagaimana itu? Nah, ulama mengatakan tidak usah dikuburkan dia. Jangan dikuburkan. Beberapa orang terkena di peperangan, hilang anunya, itu tidak dikuburkannya. Dikuburkan apabila orangnya juga meninggal. Seperti tadi, contohnya ada proses pemandihan, tiba-tiba ada kukunya terlepas atau apa sebagainya. Oke, dimasukkan ke kafannya, baru setelah itu dikuburkan bersama. Allah Ta'ala. Terakhir. Apa terkait masalah masalah gigi buku. Gigi bukunya itu kan biasa tuh ada orang meninggalkan punya gigi buku toh. Bagaimana itu? Bisa jadi kuburkan itu bersama gigi bukunya. Maksudnya ditanam di atau Iya kan? gigi palsu. Gigi apa ya? Gigi palsu ya, gigi palsu. Pasang. Iya, ada juga yang dipasang buka, ada juga yang itu. Boleh dimakamkan bersama, boleh juga tidak. Bisa. Tidak mesti. Tidak mesti. Tapi bajikan yang diganti pasti kuburan karena Bisa. dikurai. Sama saya dulu maksud gue lupa ya gue rela punya kuburkan nih. Betul. Ya, baiklah, Masya Allah. Saya Iya. tentang anak-anak yang baru meninggal, yang baru lahir kan, meninggal bayi. Bagaimana itu? Bagusnya dimandikan atau ditayamumkan? Meninggal apabila sempat hidup walaupun 1 menit. Iya. Wajib dimandikan, bukan ditayamumkan. Kemarin itu kan ada kasus sebenarnya di keluarga saya. Itu kan anaknya lahir kayak beberapa jam itu. Masih sempat di kaca kan meninggal. Tapi dia lahir belum sampai waktunya. Sehingga kita bawa ke kampung. Tapi tidak dimandikan. Jadi Haji Hai itu kan bapaknya Yano, dia langsung ambil tanah saja, tanah baru ditayamumkan saja, dan tidak usah dimandikan. Jadi saya mengikut ke beliau, bilang wajib boleh. Wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Betul, saya pernah menghadap di daerah sekitar itu juga. Ada bayi tayamumkan, makanya aku bisiki, tapi kan saya tidak, karena menghormati terhadap, makanya kuari melalui pesan ya, melalui beliau. Tapi yang ada buku tidak punya, yang ada, apalagi beliau juga orang bisa membaca buku asal. Yang ada adalah bayi apabila sempat hidup walaupun cuma 1 detik, maka sepakat ulama wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Allah, kenapa manusia? Allah Ta'ala. Betul. Ya, Masya Allah, malam ini sangat luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan. Tutup ini Mudah-mudahan